Cuma punya uang 10.000, tapi pengen minuman coklat yang creamy, manis, dan bikin nagih. Kenalin, Cokomilo cuma 10.000. Perpaduan Milo yang kaya rasa dan coklat yang manis yang terbuka. Penasaran gimana cara pembuatannya? Yuk ikuti prosesnya dari awal sampai jadi minuman favorit yang siap menemani harimu. Berasal dari bahan pilihan, diracik dengan penuh rasa hingga menghasilkan segelas Cokomilo yang lezat dan terjangkau. Baiklah teman-teman, tidak hanya menampilkan proses pembuatannya, namun kami juga akan menjelaskan bahan yang digunakan dalam pembuatan Milo Choco, hasil pengukuran, biaya produksi, hingga keuntungan yang diperoleh dari Milo Choco. Yuk simak videonya. Cara pembuatan: siapkan wadah, tuang susu kental manis, masukkan Milo 1 saset, tambahkan air hangat, lalu aduk sampai merata. Masukkan jelly, masukkan es batu, tuang susu UHT, taburkan topping Milo. Nah, jadi deh Choco Miloza.
Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu BEP atau Break-Even Point, di mana ini adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan seimbang, yaitu kondisi saat perusahaan tidak dapat mendapatkan untung maupun rugi. Nah, di sini juga ada komponen-komponen BEP. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlah totalnya sama dan tidak berubah sedikit pun walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Contohnya, biaya sewa gedung, premi asuransi, dan pembayaran pinjaman. Nah, yang kedua itu biaya variabel atau variable cost. Komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada volume produksinya. Contohnya, biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Nah, yang ketiga itu harga jual atau selling price, di mana harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Contohnya, harga jual produk per unit atau jasa yang ditawarkan. Nah, apa sih tujuan utama BEP? Di mana tujuan utama BEP sendiri yaitu mengetahui titik impas agar perusahaan dapat merencanakan produksi, penjualan, dan harga secara lebih tepat dan efisien. Dan manfaat BEP sendiri yaitu membantu pengambilan keputusan bisnis, menentukan target penjualan, serta mengendalikan biaya untuk mencapai keuntungan yang optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis biaya produksi produk minuman Choco Miloza, mulai dari biaya produksi hingga perhitungan break-even point atau titik impas. Pertama, kita masuk ke biaya bahan baku. Bahan yang digunakan terdiri dari susu UHT sebesar Rp125.000, Milo Rp90.000, susu kental manis Rp60.000, Nutrijel Rp21.000, es batu Rp16.000, cup Rp12.000, dan sedotan Rp1.500. Dari seluruh komponen tersebut, total biaya bahan baku adalah Rp325.500. Selanjutnya adalah biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap dalam produksi ini berupa gaji karyawan dengan total sebesar Rp100.000. Setelah mengetahui biaya bahan baku dan biaya tetap, kita dapat menghitung total biaya produksi. Rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tetap. Jadi total biaya produksi Choco Miloza adalah Rp425.500. Berikutnya, kita menghitung harga pokok produksi atau HPP. HPP diperoleh dari total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Karena total biaya produksi sebesar Rp425.500 dan jumlah produksi sebanyak 50 cup, maka HPP per cup adalah Rp8.510. Kemudian, produk ini dijual dengan harga Rp10.000 per cup. Jika seluruh 50 cup terjual, maka total pendapatan yang diperoleh adalah Rp500.000. Laba dihitung dari pendapatan dikurangi total biaya produksi, sehingga laba yang dihasilkan adalah sebesar Rp74.500. Selanjutnya, kita menghitung break-even point atau BEP, yaitu titik di mana usaha tidak untung dan tidak rugi. BEP berdasarkan unit menunjukkan bahwa modal akan kembali setelah terjual sekitar 29 cup. Sedangkan BEP berdasarkan nilai uang menunjukkan bahwa usaha akan mencapai titik impas pada pendapatan sebesar Rp285.533. Sebagai kesimpulan, produk Choco Miloza dijual dengan harga Rp10.000 per cup, balik modal setelah penjualan 29 cup, dan menghasilkan laba sebesar Rp74.500 dari penjualan 50 cup.
Sekian penjelasan analisis biaya produksi Cocomiloza. Nah, di sini ada strategi pemasaran Cocomiloza. Pertama, ada pemanfaatan media sosial, penjualan langsung, promo menarik, kemasan menarik, dan kualitas produk dan pelayanan. Baik, kalian udah ujian belum? Kalau aku sih belum, masih ada beberapa MK lagi sih belum siap. Aku juga sama sih sama malah. Ada beberapa MK yang belum. Oh, ternyata itu masih banyak, makanya belum selesai ujiannya guys ya. Udah libur, padahal mereka kemarin udah pada libur, tapi kita masih aja nunggu puasa, nggak tahu kapan dimulainya. Jadi aku sampai pusing kayak gitu guys, gara-gara banyak kali tugas. Terus itu panas banget lagi tadi di kampus. Ya, kayaknya kita butuh yang seger-seger deh. Yuk kita cari yang seger-seger, boleh? Ayo, ayo. Yuk, beliin apa ya? Kayaknya itu ada SSA nih kakak-kakak yang lewat tuh. Ini apa? Dengan Cocomiloza. Ada itu. Kalau boleh tahu ini es apa ya? Ini namanya Cocomiloza, perpaduan antara susu, Milo, dan juga ada Nutrigelnya. Tentunya pastinya buat kalian. Mau dong, Kak. Tapi kami cuma punya uang 10.000. Emang cukup ya, Kak? Pasti cukup dong. Cocomiloza ini harganya terjangkau. Tentunya buat kalian kaum para pelajar pasti cocok untuk minum Cocomiloza. Kalau begitu kami beli ya, Kak. Oke, silakan. Better turn up, blow it on up till I can't even think no more. Then get right to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Let's